Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzar Atifah dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kesehatan anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian perkembangan. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti mengalami perkembangan. Menurut Yusuf Syamsu, perkembangan yaitu perubahan-perubahan yang dialami oleh individu dalam menuju kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik secara fisik maupun psikis. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah bertambahnya kemampuan individu dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Selanjutnya adalah pengertian kesehatan anak usia dini. Menurut WHO menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, sosial, dan tidak hanya bebas dari gangguan dari berbagai penyakit. Kesehatan merupakan sesuatu yang bersih dan natural, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dijadikan sebagai modal yang penting untuk membangun generasi manusia dengan penuh semangat dan antusiasme yang mengarah kepada kemajuan dan kesuksesan. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah keadaan secara sempurna, baik itu secara fisiknya maupun mental, sosial, dan spiritual. Tidak hanya bebas dari berbagai penyakit, juga kelemahan dan kecacatan yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam dunia kedokteran, ada istilah pediatri, yang berarti itu kesehatan anak, merupakan spesialisasi kedokteran yang berhubungan dengan bayi dan anak usia dini. Dari berbagai pendapat ciri-ciri anak sehat di atas, dapat disimpulkan ada 3 kelompok ciri-ciri anak sehat. Yang pertama itu sehat secara fisik. Ada tumbuh dengan baik, dapat dilihat dari bertambahnya berat badan dan tinggi badan secara teratur. Kedua, tingkat perkembangannya sesuai dengan tingkat umurnya. Setiap tahap dalam perkembangan memiliki pencapaian berbeda-beda sesuai dengan usia yang perlu diperhatikan untuk menunjukkan bahwa anak itu sehat. Yang ketiga, tampak aktif atau gesik dan gembira. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa anak usia dini memiliki karakteristik hiperaktif dan mereka sangat memiliki keceriaan. Yang keempat, mata bersih dan bersinar. Kelima, nafsu makan baik. Keenam, bibir dan lidah tampak segar. Ketujuh, pernapasan tidak berbau. Kedelapan, kulit dan rambut tidak kering dan tampak bersih. Kesembilan, mudah beradaptasi dan lingkungan. Kelompok selanjutnya itu sehat secara mental atau psikis. Berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya, jiwa berkembang secara wajar, pikiran bertambah cerdas, dan perasaan bertambah peka. Yang terakhir itu ada sehat secara sosial. Di sini ada ceria dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan anak ada 3. Faktor kesehatan, faktor kebudayaan, dan faktor keluarga. Yang pertama yaitu faktor kesehatan. Ini adalah faktor yang paling penting dan paling utama yang dapat menentukan status kesehatan secara umum. Faktor kesehatan dapat ditentukan dengan kesehatan anak itu sendiri, bagaimana kondisi tubuhnya, psikisnya, dan status gizi. Yang kedua itu faktor kebudayaan. Kebudayaan ternyata dapat mempengaruhi kesehatan anak, karena terdapat saling keterlibatan langsung antara kebudayaan dan pengetahuan. Di lingkungan masyarakat memiliki budaya yang masih turun-temurun dari nenek moyang, masih menjadi kebiasaan sehari-hari. Misalnya anak mengalami demam, harusnya dibawa ke rumah sakit, tapi masih banyak masyarakat yang membawa anak ketika sakit itu pergi ke dukun dengan keyakinan terjadi kesurupan atau kemasukan hal gaib.
Kebiasaan memberikan buah pisang pada bayi yang baru lahir dengan menganggap bahwa anak akan cepat besar dan berkembang, atau anak tidak boleh makan daging dan telur dengan alasan dapat menimbulkan penyakit cacingan. Sebenarnya masih banyak kebudayaan yang masih beredar di masyarakat yang sebenarnya mempengaruhi kesehatan anak. Hal tersebut harusnya ditinjau kembali dengan melihat bahwa anak itu masih rentan dan masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan asupan gizi yang sehat. Pembahasan selanjutnya adalah masalah kesehatan anak dan cara mengatasinya. Ada beberapa masalah kesehatan anak yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kurang gizi atau malnutrisi. Penyebab kekurangan gizi pada anak adalah karena mereka tidak mendapatkan cukup makanan atau makanan itu tidak cukup mengandung gizi bagi kesehatan anak. Contohnya, ubi kayu, talas akar atau bubur jagung itu hanya membuat anak kenyang tanpa memenuhi kebutuhan zat gizi bagi tubuh kembangnya. Masalah malnutrisi dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada anak. Sebagai berikut, dalam kasus ringan, anak akan mengalami pertumbuhan lambat, perut bengkak, tubuh kurus, kehilangan nafsu makan, kehilangan energi, anemia, dan yang lainnya. Dalam kasus yang lebih serius, berat badan anak tidak bertambah, pembengkakan kaki, bahkan kecerdasan tidak berkembang, dan sampai kebutaan. Sebenarnya mencegah dan mengobati masalah kekurangan gizi pada anak dapat dikatakan mudah, yaitu dengan memberikan makanan bergizi secara cukup dan seimbang. Selain itu, penambahan zat-zat nutrisi esensial, misalnya zat besi, kalsium, vitamin, protein, dan yang lainnya. Perlu diingat juga pola makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua itu diare dan disentri. Diare yang terjadi ditandai dengan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak-anak. Bahaya yang dapat disebabkan dari diare adalah dehidrasi atau kehilangan banyak cairan tubuh. Hal ini akan bertambah bahaya jika disertai dengan muntah-muntah. Anak usia dini yang mengalami diare membutuhkan cairan melalui tinja dan muntah. Oralit merupakan obat yang ampuh dalam mengobati sakit diare. Ketika anak masih dalam pemberian ASI, lanjutkan pemberian ASI dengan disertai penambahan cairan atau minum agar tidak mengalami dehidrasi. Yang ketiga, demam. Sakit demam apabila suhu badan atau tubuh melebihi dari 37 derajat Celcius. Waktu diukur dengan menggunakan termometer. Pada anak kecil, demam tinggi atau lebih dari 39 derajat Celcius dapat mudah menyebabkan kejang atau kerusakan otak pada anak. Untuk menurunkan sakit demam ada beberapa cara seperti di bawah ini. Yang pertama itu kompres dengan air hangat. Yang kedua, berikan obat pereda demam. Ketiga, berikan banyak cairan. Keempat, istirahat yang cukup. Yang keempat itu kejang. Kejang dapat disebabkan oleh demam tinggi, dehidrasi, epilepsi, dan meningitis. Ketika anak mengalami demam tinggi, diusahakan jangan sampai kejang-kejang. Periksa tanda-tanda dehidrasi dan meningitis. Kejang yang datang tiba-tiba tanpa demam adalah salah satu tanda dari epilepsi. Tanda-tanda kejang diantaranya itu kedua kaki dan tangan kaku disertai dengan gerakan kejut, gigi terkatuk, muntah, anak sering berhenti bernapas, dan yang lainnya. Hal ini bisa dicegah dengan yang pertama itu ketika demam tinggi segera dilakukan penanganan yang tepat agar anak tidak mengalami dehidrasi dan yang lainnya. Kelima itu meningitis. Meningitis termasuk penyakit yang berbahaya sebagai komplikasi dari campak, kodok, atau yang lainnya. Anak-anak memiliki penyakit meningitis TBC mungkin didapatkan dari ibunya. Seorang anak yang mengalami sakit sekali pada lehernya terlalu kaku untuk membungkuk ke depan dan yang tubuhnya membuat gerakan aneh
mungkin memiliki penyakit meningitis. Pada bayi yang mengalami penyakit ini susah untuk mengetahui gejalanya, karena pada umumnya bayi akan tampak lemah, tetapi tanda-tandanya bayi akan tampak lemah dan tidak aktif seperti biasanya, gemeteran dan tidak mau meminum ASI. Meningitis berasal dari virus yang ditularkan lewat bersin, batuk, sharing makan 1 sendok, dan kontak langsung lainnya. Pencegahan yang paling mudah yang bisa dilakukan adalah mencuci tangan terlebih dahulu ketika hendak makan atau ketika ingin memegang hewan peliharaan. Pemberian gizi juga akan memberikan stamina yang kuat pada tubuh untuk mencegah penyakit. Vaksin meningitis juga merupakan tindakan yang tepat, terutama di daerah yang diketahui rentan akan wabah tersebut. Keenam, anemia. Tanda-tandanya adalah pucat, lemah, radang lidah disertai rasa sakit, diare, kehilangan nafsu makan, terlihat seperti malnutrisi. Penyebabnya antara lain cacing tambang, malaria, infeksi usus kronis, kekurangan zat besi. Cara pencegahan dan cara mengatasinya, cukup makan makanan yang kaya zat besi seperti daging, telur, kacang, sayuran lainnya yang juga memiliki kandungan zat besi. Jika ada cacing tambang yang ditandai dengan anemia, periksakan feses anak di laboratorium dan segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mohon diperhatikan jika memberikan zat besi dalam bentuk tablet pada bayi atau anak usia dini dapat menyebabkan keracunan. Lebih baik memberikan zat besi berupa obat yang dihancurkan menjadi bubuk terlebih dahulu. Ketujuh, cacing dan parasit lain. Jika anak diketahui menderita cacingan, semua keluarga anak harus diperiksa, diobati untuk memastikan ada atau tidaknya cacing. Untuk mencegah infeksi cacing, harus melakukan hal seperti berikut. Menjaga kebersihan, terutama lingkungan rumah, tidak memakan daging atau ikan mentah. Yang terakhir ada perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan upaya menciptakan suatu kondisi dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap perilaku sehat dan bersih. PHBS di lingkungan sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya agar ingin mau mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat. PHBS individu untuk anak usia dini meliputi mandi 2 kali sehari, menggosok gigi sebelum tidur dan sudah makan, mengganti pakaian sekali sehari, mencuci tangan setelah bermain, mencuci tangan sebelum sudah makan, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada peran dasar hidup bersih dan sehat. Beberapa peran yang perlu diupayakan dalam pembinaan hidup sehat pada anak usia dini antara lain mengkonsumsi makanan yang aman, bergizi, seimbang, dan beragam. 2. Mengkonsumsi makanan lokal yang akan meningkatkan gizi anak usia dini, serta mengajarkan anak pada budaya sendiri. Lalu menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kebersihan lingkungan anak usia dini, baik itu lingkungan rumah, sekolah, maupun bermain. Melakukan olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.